Coba perhatikan pangan yang ada di depan kita saat ini. Sesendok nasi, potongan tahu tempe, atau mungkin semangkuk mie instan yang baru saja diseduh. Pernahkah kita bertanya-tanya, dari mana semua ini benar-benar berasal? Kita seringkali menganggap keberadaan makanan di meja kita sebagai sebuah kepastian, sesuatu yang akan selalu ada selama kita memiliki uang untuk membelinya. Namun, jika kita bersedia menelusuri rantai perjalanannya ke belakang, kita akan menemukan sebuah realitas yang sedang rapuh. Indonesia, sebuah negeri yang narasi besarnya selalu dibangun atas fondasi agraris. Sebuah negara yang tanahnya sering dijuluki sebagai potongan surga karena kesuburannya. Namun, hari ini, narasi itu sedang diuji oleh data yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data sensus pertanian BPS, dalam 10 tahun terakhir, kita telah kehilangan jutaan keluarga petani. Yang lebih menyesakkan adalah struktur usianya. Mayoritas petani kita kini berusia di atas 45 tahun. Sementara itu, generasi muda, mereka yang seharusnya menjadi pewaris tongkat estafet kedaulatan pangan ini, justru melakukan eksodus massal meninggalkan desa. Tahun lalu, kita mengimpor beras dalam volume yang cukup untuk membuat siapapun yang mengerti angka akan merasa cemas. Namun, krisis ini bukan hanya tentang jumlah beras yang masuk ke pelabuhan kita. Ini tentang sebuah profesi yang sedang mengalami kematian secara pelan. Sebuah profesi yang dianggap tidak lagi mampu menjanjikan masa depan atau bahkan sekedar harga diri. Ini adalah sebuah insight bagi kita untuk melihat lebih dalam ke balik hamparan sawah yang hijau. Kita tidak berbicara tentang nostalgia atau menyalahkan anak muda yang memilih bekerja di balik meja kantor, melainkan investigasi objektif mengapa di negara dengan tanah sesubur ini menjadi petani dianggap sebagai sebuah kegagalan. Apa yang salah dengan sistem kita sehingga memberi makan bangsa sendiri tidak lagi dianggap sebagai kebanggaan. Kita sering mendengar istilah bahwa Indonesia adalah negara agraris. Mari kita letakkan narasi tersebut di atas meja dan melihat secara objektif. Sepanjang tahun 2024 dan memasuki 2025, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, ketergantungan kita terhadap komoditas pangan impor terus berada di titik yang krusial. Bukan hanya gandum yang memang tidak tumbuh di iklim kita, tapi juga komoditas dasar seperti kedelai, gula, bahkan beras, komoditas yang secara historis merupakan identitas kita. Ketika angka impor beras menyentuh jutaan ton per tahun, muncul sebuah pertanyaan krusial. Di mana letak kesalahan dalam manajemen tanah sesubur ini? Dalam disiplin ekonomi pertanian, kita mengenal fenomena yang disebut agricultural involution atau involusi pertanian. Sebuah kondisi di mana peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas yang seringkali dipicu oleh keterbatasan lahan dan stagnasi teknologi. Namun, yang terjadi di Indonesia saat ini sedikit berbeda. Kita bukan kekurangan tenaga kerja secara jumlah total penduduk, tetapi sedang mengalami degradasi demografis. Data sensus pertanian menunjukkan bahwa lebih dari 70% petani kita berusia di atas 45 tahun. Ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah bom waktu. Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, siapa yang akan memegang cangkul? Siapa yang akan mengoperasikan traktor? Secara akademis, fenomena ini berkaitan erat dengan teori labor dualism, di mana ada kesenjangan produktivitas dan upah yang sangat lebar antara sektor industri di kota dan sektor pertanian di desa. Anak muda sebagai aktor ekonomi yang rasional secara alami akan bergerak menuju sektor yang memberikan imbal hasil lebih pasti dan risiko yang lebih terukur. Masalahnya, krisis ini bersifat struktural. Ketika jumlah petani menyusut dan usia rata-rata mereka menua, kapasitas kita untuk melakukan inovasi pun melambat. Pertanian kita terjebak dalam metode tradisional yang sulit bersaing dengan efisiensi pangan dari negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand. Krisis pangan di Indonesia bukan terjadi karena tanah kita berhenti memberi hasil. Krisis ini terjadi karena kita sedang kehilangan orang-orang yang mau mengelolanya. Dan untuk memahami mengapa itu terjadi, kita harus berhenti menyalahkan idealisme anak muda dan mulai membedah bagaimana struktur ekonomi kita secara perlahan mematikan minat mereka terhadap tanah sendiri.
Pilihan profesi bagi generasi muda di pedesaan seringkali dibentuk oleh struktur persepsi yang telah mengakar dalam sistem pendidikan dan lingkungan sosial. Fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep habitus dari Pierre Bourdieu, bahwa perilaku dan pilihan seseorang dipengaruhi oleh disposisi yang diperoleh dari lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, menjadi petani seringkali dipersepsikan sebagai simbol stagnasi ekonomi, sementara bekerja di sektor jasa atau industri di perkotaan dianggap sebagai bentuk mobilitas sosial ke atas. Data dari Indeks Kebahagiaan Petani dan perbandingan pendapatan antar sektor menunjukkan adanya disparitas yang nyata. Secara ekonomi, anak muda bertindak sebagai aktor rasional. Mengacu pada teori Lewis Model mengenai dual sektor ekonomi, terdapat perpindahan tenaga kerja dari sektor subsisten pertanian ke sektor kapitalis industri karena perbedaan upah yang signifikan. Sektor pertanian di Indonesia saat ini memiliki karakteristik risiko tinggi dengan perlindungan harga yang rendah, menjadikannya pilihan yang kurang kompetitif secara matematis bagi pencari kerja baru. Selain faktor pendapatan, terdapat beban psikologi sosial yang melekat. Sistem pendidikan formal secara tidak langsung sering mengarahkan lulusannya untuk memiliki kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri manufaktur atau layanan digital. Hal ini menciptakan jarak antara kurikulum sekolah dengan realitas agrikultur di lapangan. Bertani dianggap sebagai aktivitas fisik yang menguras energi tanpa jaminan jenjang karir yang jelas, berbeda dengan struktur korporasi yang menawarkan stabilitas dan asuransi kesehatan. Stigma ini diperkuat oleh representasi media yang seringkali menampilkan sosok petani hanya dalam konteks penderitaan saat gagal panen atau konflik agraria. Dengan perlahan, kolektif masyarakat membangun sebuah definisi mengenai sukses yang tidak melibatkan lumpur dan cangkul. Akibatnya, eksodus pemuda ke kota tidak didorong oleh rasa malas, melainkan oleh perhitungan logis atas kelangsungan hidup dan keinginan untuk keluar dari label kemiskinan yang secara historis tersemat pada sektor agraris. Hambatan utama bagi keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian terletak pada keterbatasan akses terhadap aset produksi, terutama lahan. Dalam studi ekonomi agraria, kondisi ini dianalisis melalui fenomena fragmentasi lahan. Di Indonesia, rata-rata kepemilikan lahan petani terus menyusut. Data sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa mayoritas petani masuk dalam kategori petani gurem, yaitu mereka yang mengelola lahan kurang dari 0,5 hektar. Secara akademis, kondisi ini berkaitan dengan hukum diseconomies of scale. Ketika skala usaha terlalu kecil, biaya operasional per unit menjadi sangat tinggi sehingga efisiensi sulit dicapai. Bagi anak muda yang ingin memulai usaha tani dari nol, harga tanah di daerah penyangga kota telah terdistorsi oleh spekulasi properti dan konversi lahan untuk industri. Hal ini menciptakan hambatan masuk yang sangat tinggi bagi pendatang baru yang tidak memiliki tanah warisan. Perspektif lain dapat dilihat melalui teori land grabbing atau perampasan lahan secara halus melalui mekanisme pasar. Dalam teori ini, lahan pertanian tidak lagi dilihat sebagai ruang produksi pangan, melainkan sebagai aset investasi finansial. Akibatnya, banyak anak muda di pedesaan terjebak di antara dua pilihan, menjadi buruh tani di tanah milik orang lain atau menjual tanah warisan mereka untuk modal bermigrasi ke kota. Data menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian di Indonesia mencapai angka puluhan ribu hektar setiap tahunnya. Fragmentasi lahan ini mengakibatkan sulitnya penerapan mekanisasi pertanian modern yang membutuhkan hamparan luas agar mencapai titik impas ekonomi. Secara teknis, bertani di atas lahan sempit dengan alat tradisional tidak memberikan margin keuntungan yang cukup untuk menopang standar hidup layak di era inflasi tinggi. Investigasi pada aspek struktural ini menunjukkan bahwa absennya anak muda di sektor pertanian merupakan konsekuensi logis dari terbatasnya ketersediaan ruang produksi yang memadai secara ekonomi. Keputusan untuk meninggalkan sektor pertanian seringkali didasarkan pada hitungan matematis yang sangat sederhana, risiko dibandingkan dengan keuntungan. Dalam dunia bisnis, pertanian adalah salah satu sektor dengan variabel gangguan yang paling banyak, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga serangan hama dan gagal panen. Namun, tantangan terbesarnya justru terletak pada ketidakpastian harga saat masa panen tiba. Di Indonesia, terdapat jarak yang lebar antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar.
Fenomena ini dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang. Secara ekonomi, kondisi ini bisa dijelaskan dengan teori rantai nilai atau value chain. Petani sebagai produsen berada di posisi paling rentan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Sebaliknya, keuntungan lebih banyak terserap oleh pihak perantara atau pengolah akhir. Bagi anak muda yang terbiasa dengan sistem kerja di kota yang menawarkan gaji tetap, UMR, dan asuransi, modal pendapatan pertanian dianggap terlalu berisiko. Secara logis, investasi waktu selama 3 hingga 4 bulan untuk menanam padi atau cabai bisa hilang seketika jika harga pasar anjlok saat panen raya. Tidak adanya jaminan harga minimum yang stabil membuat modal yang dikeluarkan seringkali tidak kembali. Data menunjukkan bahwa sektor pertanian menyumbang porsi terbesar terhadap lapangan kerja, namun kontribusinya terhadap kesejahteraan individu pelakunya masih rendah dibandingkan dengan sektor jasa atau manufaktur. Generasi muda melihat bahwa tanpa adanya kepastian pendapatan, sulit bagi mereka untuk merencanakan masa depan seperti menyicil hunian atau membiayai pendidikan anak. Di sini, bertani bukan lagi dilihat sebagai cara untuk hidup, melainkan sebagai bentuk pertaruhan ekonomi yang tingkat keberhasilannya sulit diprediksi. Seringkali muncul argumen bahwa solusi agar anak muda kembali ke desa adalah dengan modernisasi atau smart farming. Namun, transaksi menuju teknologi digital dalam pertanian menghadapi tembok besar berupa modal dan infrastruktur. Secara teknis, untuk mengubah lahan tradisional menjadi sistem pertanian berbasis teknologi dibutuhkan investasi awal yang sangat besar. Dalam ekonomi, kita mengenal istilah capital intensity atau intensitas modal. Sektor pertanian modern membutuhkan mesin, sistem irigasi pintar, hingga perangkat pemantauan iklim. Bagi seorang pemuda desa, akses terhadap pendanaan ini sangatlah terbatas. Perbankan umumnya melihat sektor pertanian sebagai bidang yang berisiko tinggi, sehingga prosedur peminjaman modal seringkali mengharuskan adanya jaminan aset tetap yang tidak dimiliki oleh generasi muda. Kesenjangan ini juga terlihat pada data penetrasi internet dan literasi digital di wilayah pedesaan yang belum merata. Meskipun teknologi tersedia secara global, transfer pengetahuan ke tingkat lokal berjalan lambat. Akibatnya, terjadi apa yang disebut sebagai kesenjangan teknologi. Anak muda yang memiliki kemampuan digital justru tidak menemukan ekosistem yang mendukung di desa, sehingga keahlian mereka lebih dihargai di sektor startup atau perkantoran di kota. Selain itu, skema asuransi pertanian untuk melindungi modal dari kegagalan teknologi atau perubahan iklim belum menjangkau seluruh lapisan petani. Tanpa ada jaring pengaman finansial, inovasi dianggap sebagai beban tambahan daripada solusi. Hal ini membuat sektor pertanian di Indonesia tetap berada dalam metode padat karya yang melelahkan secara fisik, alih-alih berpindah menjadi sektor padat modal yang efisien. Pada akhirnya, inovasi bukan sekedar soal ketersediaan alat, melainkan soal keterjangkauan akses yang memungkinkan anak muda untuk berani memulai. Melihat rangkaian masalah ini, kita menemukan bahwa keputusan jutaan anak muda untuk menjauh dari sektor pertanian bukanlah sebuah anomali, apalagi sekedar masalah gengsi. Ini adalah reaksi logis dari sebuah sistem yang belum mampu memberikan jaminan harga, kepastian lahan, dan perlindungan modal bagi mereka yang ingin bekerja di atas tanahnya sendiri. Kita sedang melihat sebuah pergeseran peradaban yang rapuh, mengacu pada pemikiran Karl Polanyi dalam The Great Transformation, ketika kebutuhan dasar seperti pangan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar yang tidak berpihak pada produsen kecil, maka struktur sosial pedesaan akan perlahan runtuh. Pertanian bukan hanya soal menanam padi, ia adalah penjaga stabilitas sebuah bangsa. Namun, tanpa ada regenerasi yang sehat, kedaulatan pangan kita di masa depan hanyalah sebuah janji di atas kertas impor. Masalah ini bersifat struktural. Generasi muda tidak membenci tanahnya, mereka hanya menghindari ketidakpastian yang tidak sanggup mereka pikul sendirian. Kita tidak bisa mengharapkan generasi baru untuk kembali ke sawah hanya dengan modal nostalgia, sementara dunia di luar sana menawarkan stabilitas yang jauh lebih nyata. Pada akhirnya, piring makan yang ada di depan kita hari ini adalah saksi bisu dari sebuah profesi yang sedang berjuang melawan waktu. Kita mungkin bisa membeli pangan dari negara lain selama ekonomi kita mampu, namun kita tidak bisa membeli kembali generasi petani yang hilang. Mungkin pertanyaan terakhirnya bukan lagi mengapa anak muda tidak mau bertani, melainkan apakah kita sebagai sebuah bangsa masih cukup peduli untuk memperbaiki sistem yang ada sebelum petani terakhir meletakkan cangkulnya dan kita baru menyadari bahwa kemandirian pangan tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata. Ia butuh tangan-tangan muda yang merasa bahwa masa depan mereka memang ada di sana, di bawah pijakan kaki mereka sendiri.